Baik adik-adik semuanya, kita mulai hari ini pertemuan yang kelima ya untuk mata kuliah keterampilan komputer dan pengelolaan informasi KKPI di program RPL ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Ya untuk pertemuan kelima ini kita akan bahas beberapa materi, 5 poin pokok bahasan ya, yaitu tentang bagaimana menambahkan gambar di Microsoft Word, kemudian textbook, bagaimana membuat tabel, dan bagaimana membuat grafik. Yang lain matikan mic-nya ya. Oke, saya langsung saja untuk materi yang pertama, karena ini praktikum, jadi saya akan menjelaskan cara-caranya sambil dilihat, sambil buat catatan. Jika nanti ada yang dibingungkan, tulis pertanyaannya, nanti di bagian sesi terakhir kita tanya jawab. Oke, untuk yang pertama, silahkan download bahan praktikum yang ada di kelas daring. Nah, jadi di sini kita buka kelas daring, selalu buka kelas daring jam 8 karena terkait dengan absensi. Yang kita download di sini adalah S3H. S3H itu adalah tentang bahan praktik untuk gambar. Ya. Ukurannya kecil, jadi saya rasa tidak akan kesulitan untuk mendownloadnya. Baik, untuk bahan praktik yang pertama, kita diminta untuk menambahkan gambar. Jadi kita diminta untuk menambahkan gambar, anggap saja gambar logo ya. Misalnya kita akan menambahkan logo sebelum kata new line online resident portal. Jadi kita harus siapkan logonya dulu. Anggap saja saya sudah menyiapkan logo. Jadi di sini saya akan klik menu insert ya di sini. Kemudian klik picture. Kemudian cari logonya. Nah, misalnya logonya ini. Tinggal di insert. Jadi gampang saja. Nah, pada saat kita insert gambar itu posisinya adalah di tengah-tengah. Posisi ini kita bisa atur ya. Apakah mau di tengah seperti ini atau nanti tulisan new line residential ini di sebelah kanan, itu nanti di bagian pengaturan atau yang disebut sebagai wrap text ya, yang ini ya. Nah, ini apakah dia mau di tengah ya, atau gambarnya tulisannya di atas dan seterusnya, atau nanti gambarnya di sebelah kiri dan lain-lain. Nah, sebelumnya kita atur dulu, perkecil sedikit seperti ini ya. Nah, ini berarti tulisannya ada di sebelah kanan. Ya. Di bagian wrap text di sini kita bisa atur apakah nanti dia square atau top and button, jadi gambarnya di atas, tulisannya di bawah, atau tulisannya di atas gambar, atau tulisannya di bawah gambar. Jadi bisa kita atur seperti itu. Nah, misalnya kita gunakan yang ini. Nah, kemudian gambar ini ada background putih. Background putih ini bisa kita hapus ya melalui di bagian color. Nah, ini di bagian color, tetap di menu desain ya. Sebentar dulu. Nah, ini di menu format di bagian color, di sini ada set transparent color. Ini untuk menghapus gambar yang warna putih. Background yang warna putih. Saya ulang.
Jadi kalau ada gambar-gambar background yang putih seperti ini, itu bisa kita hapus dengan menu color, kemudian set transparan. Nah, jadi logonya akan seperti ini. Ini bisa kita perbesar, bisa kita perkecil, dan seterusnya. Nah, itu cara menambahkan gambar. Saya ulang, klik menu insert, kemudian pilih bagian picture, nah, cari gambar yang diinginkan, misalnya ini, atau bisa logo dan seterusnya. Nah, perkecil, atur posisinya, apakah dia di kiri, di kanan, atau seterusnya di bagian wrap tag yang ini. Ya. Kemudian pilih yang square atau tick, boleh. Seperti ini. Kemudian hapus backgroundnya menggunakan menu color di bagian set transparent color. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Gampang ya? Ya. Kalau sudah, jangan lupa disimpan dengan cara klik menu file, kemudian save. Simpan dengan nama file yang sama. Oke, berikutnya itu tentang gambar. Berikutnya masih tentang gambar. Nah, gambar bisa juga kita potong atau kita crop istilahnya, ya. Ini panas dulu ya. Mau ke WC sakit perut. Nah, oke, sebentar. Nah, kita bisa potong sesuai dengan keinginan. Kita bisa crop menggunakan shape sehingga bentuknya nanti bisa seperti ini. Ya, dari gambar yang kotak seperti ini bisa kita atur menjadi sebuah shape, ya, menggunakan fasilitas shape yang ada di Microsoft Word. Nah, untuk praktikal ini masih menggunakan file yang sama yang tadi di paling bawah ya. Oh sorry, untuk ini kita akan gunakan file yang kedua. Silakan download bahan praktikum yang kedua di kelas daring. Ini format picture ya, yang S3I. Ya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah gambar yang masih berupa kotak. Nah, gambar ini kita rubah formatnya, posisinya menggunakan fasilitas shape yang ada di menu format, kemudian di bagian crop, ya, di sini di bagian crop, ya, kemudian gunakan yang crop to shape. Kalau crop biasa, kita akan mengcrop seperti biasa, ngepotong biasa seperti ini. Ini crop biasa. Ya. Jadi kita gunakan yang crop tanda panah kecil yang bawah, kemudian crop to shape. Pilih jenisnya, apakah mau yang kotak atau mau yang oval seperti ini, nah, bisa kita atur. Jadi bagian crop to shape. Kalau mau bintang-bintang seperti ini, tidak masalah. Jadi banyak pilihan, tergantung dari yang kita pilih di bagian shape-nya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tinggal diatur posisinya, bisa diperkecil, ya, posisi crop-nya, nah, seperti ini. Gambarnya diperkecil atau posisi crop-nya, sorry, jangan lupa klik bagian crop, kemudian diperkecil. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Nah, itu cara memotong gambar menggunakan fasilitas crop to shape. Nah, bisa dirubah ke bentuk format-format yang lain. Nah. Oke, itu cara memotong gambar. Jadi pertama
gambarnya di insert dulu. Saya akan ulang. Gambarnya kita insert dulu. Insert Victor, misalnya kita pakai yang ini, akan bentuknya seperti ini. Rubah wrap tag-nya menjadi seperti ini, ya, menggunakan yang in front of text. Ya. Kemudian ini kita perkecil, atur posisinya di mana, misalnya kita taruh di sini. Ya. Kemudian crop menggunakan, klik format, kemudian klik crop, klik tanda panah kecil di bawahnya, crop to shape. Misalnya kita gunakan yang ini. Nah, jadi bentuknya akan seperti itu, lonjong ya. Ini gambarnya kita bisa atur biar muncul gambarnya aja misalnya. Silahkan nanti bisa diatur. Oke, itu materi yang kedua. Berikutnya tentang mengkompresi gambar. Mengkompresi itu maksudnya adalah memperkecil ya. Kalau gambar yang kita masukkan besar ya, kemudian ini kita simpan, itu pasti ukurannya akan besar. Nah, kita bisa lihat di sini. File yang tadi ini S3i itu sampai 793 kilobyte. Kalau kita lihat di sini. Nah, ukuran ini sangat besar. Kenapa besar? Karena banyak gambar yang kita masukkan di sini. Kalau kita masukkan gambar lagi yang lebih besar, tentunya ukuran filenya akan menjadi lebih besar lagi. Contoh, misalnya saya masukkan satu gambar lagi yang ukurannya besar. Saya coba carikan gambar yang ukurannya besar. Biar kelihatan. Yang ukurannya besar mana ya ini? Size. Yang ukurannya besar. Nah, ini yang 5 giga. 5 mega maksudnya. Ini gambar yang sangat besar. Nah, gambar waktu dulu di kantor Google. Nah, kalau kita memasukkan gambar seperti ini, ya, mana dia gambarnya tadi yang ini? Saya pakai yang top button aja. Seperti ini. Kalau ini kita simpan, maka ukuran filenya nanti akan membengkak. Ini ya. Kita simpan. Nah, ukuran filenya akan membengkak menjadi 1,3 mega. Dari 700 kilo tadi menjadi 1,3 mega. Nah, supaya ukuran file Microsoft Word kita tidak besar, maka gambar ini perlu dikompres, perlu diperkecil size-nya. Caranya kita masuk ke menu format, ya, klik gambarnya, kemudian klik menu format, kemudian di bagian compress picture. Gunakan ukuran yang kecil, misalnya ukuran email. Ini adalah ukuran yang paling kecil. Setelah itu di OK. Nah, maka saat kita sudah kompres, kita simpan lagi menggunakan file, kemudian kita save, kita lihat lagi ukurannya. Yang dari 1,3 ukurannya akan berubah menjadi 857 kilobyte. Jadi ukuran Word-nya akan menjadi lebih kecil. Nah, jadi kalau nanti ada gambar-gambar yang size-nya besar, ukurannya besar, kita masukkan di Microsoft Word, tentunya akan berpengaruh ke besarnya file Word kita. Perlu kita kompres menggunakan perintah compress picture. Gunakan yang paling kecil, yaitu ukuran email. Kalau sudah, baru kita simpan dengan menekan Ctrl S atau file save.
Sehingga begitu kita lihat, ukurannya akan berubah menjadi lebih kecil. Ya. Oke, itu materi kita tentang kompresi gambar. Berikutnya tentang shape. Ini materi yang ketiga. Pertama, kita download dulu bahan praktikum di kelas daring, yaitu tentang shape praktis. Ini kebetulan filenya lumayan besar, 7 megaan, tidak apa-apa, di-download aja nanti. Kemudian kita buka, klik enable editing, bentuknya seperti ini. Nah, dari gambar ini kita diminta untuk menambahkan shape. Ya. Untuk menambahkan shape ada di menu insert shape. Misalnya kita tambahkan simbol hati. Ini terkait juga dengan materi yang pertemuan pertama ya. Di bagian insert shape misalnya kita tambahkan untuk simbol atau shape apa saja boleh. Misalnya kita gunakan yang ini. Nah, tinggal ditambah. Ini kemarin sudah dipraktikkan di tantangan yang pertama ya. Kemudian bisa juga kita tambahkan 2 shape supaya bentuknya seperti ini. Nah, bisa kita taruh di sini. Kemudian kita bisa tambahkan 1 shape lagi, di-insert lagi. Yang jenisnya adalah seperti ini. Bisa diperkecil, bisa diperbesar, dan seterusnya. Itu tugas yang materi yang kedua. Berikutnya untuk stylenya, style dari shape itu ada di menu format. Format, kemudian pilih stylenya. Jadi untuk merubah style dari yang warna biru biasa, kita bisa rubah di bagian format, kemudian pilih jenis stylenya. Di sini ada banyak style. Nah, ada yang mau merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Nanti silahkan bisa dipilih sendiri menggunakan style yang mana. Ya. Kemudian berikutnya tentang textbook. Nah, kalau textbook ini untuk menambahkan teks, ya, bahan praktiknya kita download yang S3K. Nah, jadi untuk bahan praktik yang ketiga, ya, S3K, ya, download, kemudian silakan dibuka, ya, enable editing, jangan lupa. Kemudian di sini misalnya kita ingin menambahkan sebuah alamat. Kalau di materi, nah, di sini diminta untuk menambahkan 1 buah textbook, ya, untuk menambahkan tulisan alamat misalnya. Nah, maka di sini kita bisa insert, klik menu insert, kemudian pilih textbook. Textbooknya banyak jenisnya, ada yang kanan, ada yang berwarna style seperti sidebar, ada juga yang kosong. Nah, seperti ini. Ini adalah textbook yang kosong. Jadi kita bisa menambahkan textbook untuk memasukkan misalnya alamat, ya, dan seterusnya. Misalnya Jalan Pelamboyan dan seterusnya. Nah, ini fungsi dari textbook. Ya. Textbook ini bisa juga kita tambahkan di bagian shape tadi. Misalnya ini. Ini kan nggak bisa ditulis shape-nya. Nah, saya perbesar biar kelihatan. Nah, untuk menulis teks di sini kita bisa tambahkan textbook di bagian insert, kemudian textbook. Nah, seperti ini. Ini kita bisa tulis di sini tulisannya.
Kemudian kita bisa atur perataannya di tengah. Formatnya kita bisa hapus background, warna backgroundnya di bagian shape fill, no fill, ya. Jadi dia tanpa background. Kemudian garisnya juga dihapus, misalnya no outline. Nah, jadi tinggal tulisan aja seperti ini. Nah, saya ulang, misalkan kita ingin menambahkan tulisan di dalam shape ini, kita bisa menambahkan textbook. Insert textbook. Textbook yang kosong. Tulisannya diganti, misalnya Bhinneka Tunggal Ika. Karena di sini ada background dan garis, kita hapus backgroundnya di bagian menu format, kemudian pilih shape, pilih no fill. Garisnya juga di bagian shape, no outline. Jadi garisnya hilang. Tulisannya kita bisa atur di bagian home. Nah, di sini ada fontnya. Ya, silakan nanti bisa dipilih. Ya, fontnya font apa. Mau diperbesar misalnya ke 18. Ya, atau bisa menggunakan otomatis seperti ini. Ini untuk memperkecil, ini untuk memperbesar. Ya. Ya. Kemudian ingin rata tengah, kita gunakan yang ini. Nah. Oke, itu cara menambahkan textbook. Berikutnya tentang tabel. Bahan praktikum tentang tabel, silakan di-download dulu di bahan praktikum nomor S36. S3M. Jadi kita download bahan praktikum S3M yang di sini. Jangan lupa dibuka. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan tabel di bawah gambar-gambar tadi. Nah, untuk menambahkan tabel, klik menu insert, kemudian klik perintah tabel. Jadi untuk menambahkan tabel, klik menu insert, kemudian di tab tabel, kita bisa pilih berapa baris. Misalnya barisnya 4, 5, 6 baris atau 7 baris. Kolomnya juga 7. Berarti kolom pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, ini berarti ada 7 baris, 7 kolom. Saya ulangi, untuk menambahkan tabel, klik menu insert di bagian tabel, jumlah barisnya berapa, misalnya 7, jumlah kolomnya berapa, misalnya 7. Nah, 7 kolom, 7 baris, 8 tabel. Oke. Berikutnya, jika teksnya sudah ada, maka teks ini bisa kita convert ke dalam tabel. Contohnya gini, di paling bawah di sini sudah ada teks, ya, tulisan, ya, tulisan seperti ini. Ya. Tulisan ini kita bisa langsung ubah ke dalam bentuk tabel tanpa harus buat tabelnya baru diketik ulang. Nah, kita bisa ubah ke dalam bentuk tabel dengan klik menu insert, kemudian pilih tabel, pilih convert text to tabel. Jadi dari teks ini kita rubah ke dalam bentuk tabel. Tinggal ditentukan ini ada berapa baris. Baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini ada 6 baris. Berarti
Kemudian ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Nah, nomor kolomnya misalnya ada 6 ya. Kemudian jarak antara kata kedua dengan kata ketiga menggunakan apa? Pemisahnya apa? Misalnya tab. Jadi tulisan Monday ke Tuesday ini menggunakan tabs. Berarti kita pilih tabs. Nah, maka dia akan berubah menjadi sebuah tabel seperti ini. Oke, itu cara merubah dari teks ke kolom. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk menambahkan kolom, nah, bisa dengan cara mengklik tombol tambah ya, di sini. Arahkan mouse-nya di bagian baris terakhir. Klik tanda plusnya, maka akan menambahkan kolom baru. Bisa juga misalnya kita mau menambahkan kolom di sebelum atau setelah Tuesday, maka kita bisa klik tanda plusnya. Itu nambah kolom. Kalau nambah baris juga sama. Nah, klik tambah barisnya di sini, maka akan bertambah barisnya. Untuk menghapus baris di bagian layout di sini tinggal pilih delete, apakah mau menghapus baris atau menghapus kolom. Kalau menghapus baris berarti delete row. Kalau mau menghapus kolom, berarti delete kolom. Klik dulu kolom yang mau dihapus, kemudian klik delete kolom. Itu terkait dengan tabel. Untuk desainnya, di sini ada banyak pilihan. Ya, mau menggunakan desain yang seperti apa? Yang warna hijau, warna biru, atau yang hanya garis saja seperti ini, bisa kita pilih di bagian desain. Jadi klik dulu tabelnya, kemudian klik menu desain, kemudian pilih jenis kolomnya. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya materi yang terakhir. Ini tadi sudah style-stylenya, nanti silakan dipraktikkan. Terakhir tentang grafik. Untuk grafik, silakan download dulu materi yang S3N. Jadi download dulu bahan praktikum S3N ya. Kemudian jangan lupa dibuka. Ya. Di sini masih kosong. Nah, dari bahan praktikum ini kita diminta untuk menambahkan sebuah grafik. Caranya klik menu insert, kemudian klik menu chart. Klik menu insert, klik menu chart untuk menambahkan grafik baru. Di sini jenis grafiknya banyak, ada kolom, line, P, dan seterusnya. Misalnya kita gunakan yang kolom. Ya. Kemudian kita pilih jenis grafiknya, di sini ada banyak. Ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, sehingga akan berbentuk seperti ini. Secara otomatis akan muncul datanya seperti ini. Kategori itu adalah titel yang di bawah, kemudian sesi itu adalah warna, sesi 1 itu untuk warna biru, sesi 2 untuk warna orange, sesi 3 ini untuk warna abu. Nah, untuk merubah angka-angkanya, misalnya di sini 10 ya, maka dia akan naik ke 10. Ini misalnya 9 ya. Terus ini 8, bisa diatur sendiri sesuai dengan data yang kita punya. Misalnya kategorinya ini kita bisa ganti menjadi tahun 2016, 2017, 2018, 2019.
Oke, jadi ini adalah data dari grafik yang ada di sini. Ya. Oke, berikutnya bagaimana merubah, ya, memutar data dari baris atau kolom. Nah, jadi kalau di sini dari data tadi, tahun ini sebagai baris dan sesi sebagai kolom. Kalau kita ingin merubah, bisa kita klik bagian suite. Nah, maka seriesnya itu adalah sebagai baris, kemudian tahunnya sebagai kolom. Di bagian suite row. Nah, kita bisa atur di sini. Oke, itu terkait dengan grafik, style-stylenya nanti bisa dirubah di sini. Ada banyak pilihan, apakah mau yang menggunakan V, mau menggunakan line, dan seterusnya. Ini ada banyak pilihan. Nah, itu aja materi kita hari ini. Nanti tinggal dipraktikkan sesuai dengan tahapan-tahapan tadi. Dan jangan lupa ada juga tantangan, ya, yang harus dikerjakan, yang harus dipraktikkan, ya, sesuai dengan materi-materi yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Ada 2 tantangan. Yang pertama adalah membuat gambar tadi supaya tampilannya seperti ini, ya, dan membuat grafik supaya tampilannya seperti ini. Ya, itu aja penjelasan saya hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung hidupkan mic, kemudian langsung bertanya dengan menyebutkan nama. Silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nanti silakan selesaikan tantangan ini lebih ke kegiatan, ya, biar ada yang dipraktikkan, dan apa yang dipraktikkan saya berharap bisa di-upload di kelas daring. Dari tantangan-tantangan sebelumnya, kemarin saya sudah sampaikan siapa saja yang sudah upload, ya. Rata-rata yang mengupload setiap tantangan itu 36-an orang, 37 orang, ya, dari 65 peserta. Saya berharap adik-adik mahasiswa yang lain juga tetap mengupload hasil praktiknya. Nah, hasil praktik mungkin sudah dijelaskan juga sama Pak John di sana di lab, ya. Nah, hasil praktik di labnya itu di-upload di kelas daring. Nah, biar saya bisa tahu bahwa setiap materi itu dipraktikkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oh ya, silakan, silakan. Saya ingin bertanya tentang gambaran yang ingin di crop. Caranya itu bagaimana, Kak, Pak? Gambar yang ingin di crop. Iya, caranya itu. Ya, tadi saya sudah jelaskan, ya. Tapi tidak apa-apa, saya jelaskan ulang. Untuk gambar yang di crop itu maksudnya dipotong. Saya contohkan, ya. Saya akan share. Iya, Pak. Misalkan kita punya gambar, anggap saja gambarnya saya taruh di sini, di bawah.
tambahkan gambar baru dengan cara klik insert, ya, insert picture, ya. Kemudian pilih gambar yang ingin dipotong, misalnya gambarnya yang sederhana aja,